Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktar Rahmadani Arkansi, NIM 18086182 dari jurusan Kependidikan Olahraga. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah administrasi dan subvensi pendidikan, yaitu materinya tentang administrasi pendidikan dan tenaga kerja pendidik, mulai dari perekrutan hingga pemberhentian. Yang pertama, setelah ada tenaga kerja yang direkrut atau diterima, yang pertama yaitu ada pembinaan dan pengembangan PTK. Pengembangan mempunyai jangkauan yang lebih luas dengan upaya memperbaiki dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pendidik tersebut. Pengembangan lebih dititik beratkan pada peningkatan kemampuan melalui jalur formal dalam jangka waktu yang panjang. Di sini juga dalam pembinaan dan pengembangan ada jenisnya. Yang pertama itu ada analisis kerja, yang kedua analisis kebutuhan, dan yang ketiga yaitu analisis sumber daya. Setelah dibina dan dikembangkan, tenaga kerja tersebut akan terus bekerja sehingga ada nanti yaitu namanya kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat sendiri juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu kenaikan pangkat reguler yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat yang lebih ditentukan tanpa terikat pada jabatan yang dipangkunya maksud saya. Yang kedua yaitu ada kenaikan pangkat pilihan, diberikan kepada pegawai yang telah memangku jabatan struktural atau fungsional. Yang ketiga yaitu ada kenaikan pangkat istimewa, diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa, baik menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. Di sini sebenarnya masih banyak jenis-jenis dari kenaikan pangkat. Jenis kenaikan pangkat itu ada 9. Di sini mungkin saya sebutkan saja selebihnya. Yang keempat yaitu ada kenaikan pangkat pribadi, pengabdian maksud saya. Yang kelima ada kenaikan pangkat anumarta, dan yang keenam ada kenaikan pangkat dalam tugas belajar. Yang ketujuh ada kenaikan pangkat menjadi pejabat negara. Yang kedelapan ada kenaikan pangkat dalam penugasan di luar instansi, dan yang terakhir ada kenaikan pangkat dalam wajib militer. Kemudian setelah ada kenaikan pangkat, barulah apabila mungkin ada tenaga kerja yang melakukan kesalahan, baru ada pemberhentian PTK. Maksudnya di sini pemberhentian PTK yaitu pemberhentian pegawai negeri sipil adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada satuan organisasi negara, tetapi masih berkedudukan sebagai warga negara sipil. Di sini juga ada jenis-jenis pemberhentian PTK, yaitu yang pertama pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, dan yang kedua yaitu ada pensiunan. Pengertian pensiunan sendiri yaitu sudah melebihi umur seperti yang kita tahu secara umum, tetapi masih di dalam jangkauan pegawai negeri sipil yang mendapatkan gaji. Tetapi pemberhentian PTK itu sendiri tidak asal diberhentikan saja. Setelah ada pemberhentian PTK itu kita bisa mengevaluasi apa saja yang dilakukan oleh mengapa PTK tersebut diberhentikan. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah-salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.